banyak duit. Aku orang kaya. Saya akan membeli banyak barang dan makanan banyak. Uang saya banyak. Uang saya banyak. Bang, Bang Gatot, enak-enak makan ya, kayak nggak punya hati. Kapan bayar utangnya sama Lastri? Lastri ini butuh buat modal, udah habis nih stok belanjaan. Lastri mau masak apa, Bang? Ya Allah, Tri, lu tega banget sama gue. Gue lah nggak punya duit. Ntar kalau gue punya, gue bayar. Kasih tempo deh. Tega banget sama gue. Hah? Yang tega itu abang, yang nggak berkeprimanusiaan juga abang. Pasti tahu nggak sih? Ini tuh, nanti kalau pelanggan kesini minta ini, minta itu, nggak ada stoknya gimana? Malu, Lastri malu. Udah 3 bulan nih janjinya mana? Biasa aja dong. Aku banyak uang. Aku orang kaya. Nah, ini juga. Orang ini gimana sih? Duit? Itu daun bukan duit. Ada ya. Ya, pasti. Namanya juga orang PA, orang gila. Wajar aja daun dibilang duit. Siapa yang gila? Kamu orang gila. Aku orang kaya. Enggak bilang gila kok. Tapi enggak waras. Astagfirullahaladzim. Bang, sana cepet hadepin. Berani kamu nyebut orang gila? Hah? Aku hajar kamu. Roman-Roman bukan orang gila nih. Ini kayaknya kesurupan jin kali nih. Aduh. Bang, gimana dong? Ayo dong. Siapapun kamu, jin iblis, keluarlah dari tubuh bunda ini. Aku gak mau. Karena dia sudah berjanjian dengan Bang Jin. Dia harus bayar hutangnya dan terus bekerja. Ada-ada saja ulah manusia itu. Meminjam uang kepada Bang Jin. Apa tidak cukup bank di dunia manusia? Hendra. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Kiai. Hilang juga jinnya. Apa gue bilang? Ketempelan jin tuh. Tidak boleh ngomong begitu, Gatot. Siapapun tidak boleh berhubungan lagi dengan bangsa jin, apalagi minta pertolongan kepadanya. Karena itu adalah perbuatan syirik yang tidak diridhoi Allah dan tidak diampuni dosa-dosa. Iya Pak Kiai. Mbah, saya mau memajukan bisnis saya, Mbah. Sekalian saya minta ilmu kebal, jadi saya bisa terhindar dari serangan lawan-lawan bisnis saya, Mbah. Bisa. Sama Mbak Bustari. Gak ada yang gak bisa. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa, Mbah? Pokoknya tenang aja, Mbah. Apapun syaratnya pasti bakal saya penuhi, Mbah. Syaratnya, saya minta mahar 5 juta. Ayam cemani dan hiu kemung. Siap, Mbah. Kalau itu doang, mah kecil buat saya. Baik. Nanti kalau persyaratannya sudah lengkap, kamu datang lagi ke sini. Tapi ingat, kalau kamu sudah sepakat, maka kamu harus mengikuti semua perintah Mbah.
Kalau sampai berhenti di tengah jalan, maka jin yang akan Mbah kasih ke kamu bisa marah, bahkan mencelakai kamu. Duh, gimana ya? Tapi kalau aku nggak setuju permintaan Mbah Bustari, aku nggak bakalan bisa kaya dan hidup sukses. Woi, tangi. Lagi kerja molor. Kasian, capek ya? Duh, itu keringetnya nganti kelewer-kelewer. Ya wes, ora apa-apa. Setiap tetes keringat yang jatuh bakal dihitung jadi amalan soleh ntar di sono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Justin, apa kabar? Baik, Bu Susi. Ibu Nima. Oh, udah ganti namanya? Selalu abah kayak gitu deh. Kalau ada yang muda dikit cari celah. Iya Pak Justin, kebetulan saya sama suami saya lagi ada rezeki lebih. Iya, jadi Mas Pak. kasih Mas. Ya, kita pengen nyumbang ke masjid. Ya, doain mudah-mudahan nikmat nanti kelahirannya lancar semuanya. Amin. Iya. Hampir dulu atuh ketemu pengurus. Nggak bisa, kita Nggak buru-buru usah, ya Mas. Kita lagi banyak kerjaan. Oh, hebat. Iya. Nanti kapan-kapan ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, tunggu. Aduh, senang banget ya kalau punya tetangga seperti itu dermawan ya. Tapi kok kayaknya kalau ibu lihat suaminya rada-rada sombong ya? Astagfirullahaladzim, Ibu. Sebagai manusia yang beriman, kita tidak boleh suudzon, kita harus husnudzon, berbaik sangka. Doakan saja mereka biar sehat, biar rezekinya lancar. Coba-coba Apaan sih? sehat. Sehat? Tumben, omongannya lempeng. Dari dulu juga lempeng, Bu. Mas, kamu mau kemana lagi sih? Hah? Mau keluar, kamu di rumah aja. Mas, pasti kamu main ke tempat si Bustari lagi kan? Aku mohon Mas, kamu jangan ke sana lagi. Kamu sadar nggak sih Mas, apa yang kamu lakukan itu adalah dosa besar Mas. Kamu memperlakukan jin untuk kebaikan bisnis kamu sendiri, itu haram. Dasar perempuan kurang ajar kamu ya. Hah? Udah dikasih kemewahan begini masih aja ngomongin gua. Aku ini istri kamu Mas, aku berhak untuk mengasih tahu kebaikan kamu. Udah deh. Lo nggak usah ngajarin gua. Ini sekarang lo masuk dan nggak usah urusin gua lagi. Ngerti? Aku mau, Mas, aku mau. Mas, aku mau. Mas. Itu apa yang tadi aku lihat? Ya Allah, itu makhluk apa ya Allah? Gak mungkin. Bang Gatot, bantuin dong. Oh. Pasti udah capek nih. Siap, tenang ya, tenang. Dibawa ke dalam ya. Iya, pelan-pelan tapinya. Aduh, ini Jangan sampai apaan? tumpah-tumpah ya, jangan sampai. Ini yang ngangkat beras juga siapa ya? Kok nggak ada tetangga-tetangga yang lain? Mas Ryan, Mas Andra, Mbak Lulu, sini! Kebeneran, Mas Andra, Mas Ryan, Mbak Lulu, mau kan bantuin Rasti? Ini loh, pesanannya Pak Kiai, banyak banget nih. Rasti harus cepet-cepet masak. Pesanan Pak Kiai? Emangnya ada pertemuan para kiai ya? Wah gimana nih Lulu jadi nggak enak. Kayak Lulu nggak bisa bantu deh. Masalahnya baju Lulu kayak begini nih, cuman pakai celana jeans, t-shirt sama kemeja flanel. Nggak apa-apa lu, itu juga rapi kok.
Bukan masalah rapinya, Andra. Tapi ini kan para kiai. Lu ngerasa nggak pede aja, harusnya gimana ya? Kayak kurang islami, harusnya kayak pakai kerudung gitu loh. Lu kayak gini urakan banget, nggak mau. Oh, yaudah. Lu tunggu sini ya. Sebentar yang balas ya, bentar. Kemana, Andra? Lu, Ya? kamu pakai ini aja. Ini bisa jadi jilbab kok. Ah. Ini dulu pakai. Coba ya. Ih, Mbak Lulu cocok juga ya kalau pakai kerudung. Apalagi sorbannya Mas Ryan. Mas Ryan, pasti juga dong. Mau cantik kayak gitu, boleh nggak? Waduh, mohon maaf ya. Saya ini udah bolak-balik. Kenapa kalian tidak ada rasa kepedulian untuk menolong sih? Bantuin dong. Apa sih Bang Gatot? Ye. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam. lu udah pakai. Oh, udah pakai punyanya Ryan. Biasa aja dong. Ayo udah, Bang Gatot, bawanya jangan satu-satu. Aduh, Lulu kayaknya emang lebih memilih Ryan daripada gue. Ternyata begini ya rasa sakit hati. Mbah, pokoknya saya pengen bisnis saya makin sukses, Mbah. Kalau perlu bisnis saya ini tuh bisa sampai ke luar negeri sana, Mbah. Dan saya juga pengen minjem uang 7 miliar, Mbah. Bisa nggak ya, Mbah? Ternyata kamu salah satu manusia yang serakah, Parjo. Bukannya serakah, Mbah. Tapi saya pengen semua cita-cita saya tuh tercapai semuanya, Mbah. Kalau begitu kamu bisa pinjam ke Bang Jin. Seberapapun yang kau butuhkan pasti bisa. Tapi untuk menuju ke sana ada harganya, Parjo. Kamu harus menyiapkan mahar 50 juta. Kembang 7 rupa dan hiu gimana? Ingat, saya pernah membuat kamu sukses. Sekarang ini saya akan bikin kamu lebih sukses lagi. Makasih, Mbah. Tapi syaratnya apa lagi, Mbah? Nanti kamu akan saya kasih senjata pusaka untuk mengusir para jin yang ada di sana. Tapi jin yang ada di badan kamu tidak boleh ikut, Parjo. Karena selama di sana nanti kamu harus membaca mantra selama sehari semalam. Dari mulai terbit matahari sampai terbitnya matahari besok. Sanggup, Mbah. Pokoknya apapun bakal saya lakuin biar semua cita-cita saya tercapai, Mbah. Dan saya akan memiliki kekayaan yang abadi. Kalau begitu, sekarang kamu bersiap. Saya akan mengeluarkan jin yang ada di badanmu. Aku tidak mau keluar itu Parjo. Mas, ini aku buatin teh nih, Mas. Kamu kok baru pulang sih? Mas,
Aku masakin air hangat ya. Muka kamu tuh lelah banget loh seharian dari luar kan? Gak usah. Aku mau langsung tidur aja. Nanti jam 3 pagi aku mau pergi. Kamu mau kemana lagi sih Mas? Baru juga balik. Ada bisnis luar kota. Bisnis apa sih Mas? Kamu juga baru pulang juga. Hah? Oh, ini kenceng banget Mas, ini kenapa? Mas! Mas tadi apa ya? Kok ada cahaya gitu? Aku baru ingat ucapan Mbah Bustari. Jangan-jangan ini pusaka pegangan yang harus aku bawa ke hutan. Ya, Nikma nggak boleh tahu ini. Mas, jangan Mas, jangan. Biar. Jangan Mas, Mas. Ini pemberian dari Mbah Bustari untuk aku jaga-jaga. Jadi ini nih tempat yang dimaksud Mbah Bustari. Masuk nggak ya? Kok gue jadi ragu begini ya? Tapi gue harus masuk demi kesuksesan bisnis gue. Pak Kiai, saya mau nanya, emangnya kalau Rukia di sini bisa ya ngebantu orang yang sedang kemasukan jin gitu, bisa disembuhkan ya Pak Kiai? Soalnya akhir-akhir ini suami saya tuh kayaknya sedang bermain dengan hal-hal yang gaib. Waduh, Mas Parjo ini aneh. Istri cantik berhubungan sama jinnya. Saya aja nggak pernah berhubungan sama jin, walaupun istri saya cantik juga. Jangan-jangan pesugihan, Bu? Kalau ngomong tuh jangan terus terang kayak gitu. Jangan usah jujur-jujur amat, ntar nyakitin. Kalau benar, kalau salah jadi fitnah. Ya, saya bingung banget mau cerita kemana lagi. Kayaknya suami saya itu ambisinya besar banget mau jadi orang kaya. Padahal hidup kita kan udah mewah, dia tuh nggak bersyukur. Malah sekarang dia tuh bersekutu sama Pak Bustari. Bustari? Bustari itu siapa? Iya, Bustari itu ya dukunnya suami saya. Astagfirullahaladzim. Makanya Pak Kiai saya mohon banget bantu saya ya, kasih tahu ke suami saya suruh supaya dia jauh dari Pak Bustari. Parjonya kemana sekarang? Dari jam 3 pagi tadi sih dia udah jalan. Dia bilang katanya ada urusan bisnis, tapi saya nggak yakin. Pasti dia ke rumahnya Pak Bustari deh. Astagfirullah. Insya Allah. Jadi gini ya, Lulu mau nanya, gimana sih cara kita membentengi diri kita supaya jin itu nggak masuk ke diri kita? Karena kan Lulu sering ngikutin Rukia, terus lihat, karena kebanyakan pasien-pasien juga rata-rata sebenarnya ibadahnya rajin, tapi tetap aja jin tuh bisa masuk gitu. Apa sih cara kita buat ngebentengin diri sampai jin nggak bisa masuk? Jin kafir dan syaitan itu selalu mengganggu manusia setiap saat. Tiap kali manusia itu berbuat baik, tiap kali itu pula syaitan dan jin mengganggu kita. Bahkan syaitan dan jin akan selalu mengganggu kita sampai kiamat nanti. Jadi satu-satunya cara untuk menjaga diri kita adalah dengan cara menjaga kesucian diri kita. Gimana caranya? Yaitu dengan cara selalu berzikir dan mengingat Allah. Dulu, bentar nih. Tadi Lulu kalau ngasih pertanyaan ke Andra kok singkat amat. Andra jawabnya juga jadi singkat nih, Ryan. Panjang kali lebar kali tinggi gini sih. Sabar ya. Andra sabar. Nanti juga Lulu nanya lagi sama Andra.
Pengen banget ditanya, Ndra. Biasa aja dong. Lulu ngebeda-bedain nih. Lulu. Ah, kamu ngapain di sini? Iya, lagi wawancara ya. Yang diwawancarain si ganteng kembaran saya nih. Dodo Lipet gak diwawancarain tuh. Ya udah, tapi ngomong-ngomong nih bos, ngapain nih di sini? Ah, bos tau gak sih sekarang itu bos punya kesamaan sama Mama Lulu. Kesamaan? Apa tuh? Mau tahu kesamaannya apa? Sama-sama suka ngintilin Lulu. Lulu, saya kesini bukan ngintilin, mau belajar agama. Om Bos, jangan ngada-ngada. Belajar agama kok ke warung. Nggak yakin, Andra nggak yakin. Dodo Lipet, emang tampang saya nggak ada tampang pengen belajar agama. Emang tampang saya tampang pembohong. Mau belajar agama. Andra, Mas Gatot, kita nggak boleh kayak gitu. Jangan sampai niat mau belajar si bos hilang gara-gara kita. Suara apa itu? Apa ada binatang buas di tempat ini? Tapi aku tidak boleh berhenti. Aku harus terus merapal mantra ini. Setan! Ya Allah, kamu kemana sih Mas? Jam segini juga belum pulang. Oh. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar service area. Kamu kemana sih Mas? Parjo, kenapa kamu kabur sebelum meditasi kamu selesai? Hah? Maaf Mbak, saya bener-bener takut Mbak. Genderuwo itu bener-bener berdiri deket banget sama saya Mbak. Dan saya sama sekali nggak konsen Mbak. Saya takut. Nih, ambil. Apa ini Mbak? Itu isinya harta pusaka. Kamu taburkan di sekitar meditasi kamu untuk mencegah genderuwo itu menyerang kamu ataupun menyakitimu. Tapi kamu tetap harus membayar maharnya. Mahar lagi? Saya nggak mau Mbak. Kemarin saya udah keluar uang ratusan juta loh Mbak. Masa sekarang saya harus bayar lagi? Parjo, apa yang akan kamu peroleh nanti lebih besar daripada yang kamu keluarkan sekarang. Ya udahlah Mbak. Udah kepalang basah juga. Ryan baik banget sih. Perhatian lagi. Gue pengen banget bisa deket sama Ryan. Lu, aduh, kamu tuh gimana sih kalau lagi makan jangan main HP, apalagi main WA. Fokus makanan kamu, sayang. Iya, lu udah gede aja, masih aja dimarahin cuman gara-gara makan. Lu, Mama minta tolong kamu dong. Kamu mau dong jemputin anaknya teman Mama, dia baru datang dari Amerika. Lucu banget anaknya, mau liburan di sini. Ya nggak bisa Lulu, Mama. Lu kan banyak kerjaan. Terus gimana dong? Kalau kamu kan cuma ke rumah Rukia, kalau Mama tuh ada 3 meeting loh hari ini sama klien, sama orang-orang itu. Di kantor banyak banget kerjaannya. Kalau lu bisa lu pasti jemput, tapi emang nggak bisa. Kerjaan lu bukan cuma ke rumah Rukia. Lagian Mama gitu sih, udah tahu lagi banyak meeting pakai diiyain. Lu, terus Mama harus ngandelin siapa kalau bukan kamu? Kamu kan anak Mama.
Pokoknya mama nggak mau tahu. Jam 12 siang pas makan siang kamu ke bandara jemput Lala, oke? Bye. Mam, nggak bisa. Mas, kamu naruh apa, Mas? Ya Allah, Mas. Jadi selama ini kamu nyimpan barang-barang itu di rumah ini? Iya. Nikmah, kamu dengar ya? Dengan barang ini, kita bisa mewujudkan semua impian kita. Istighfar, Mas. Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan itu adalah musyrik? Kamu tuh gak usah banyak ngomong ya. Gak usah ceramah depan aku. Aku nggak ceramah. Ini kenyataan, Mas. Apa yang kamu lakukan itu, kamu terlalu ambisius sama keadaan kamu. Kamu sadar nggak, Mas? Apa yang kita punya itu udah lebih dari cukup. Mas, ampun. Kamu dengar sekali lagi ya. Jangan pernah mengusik apapun yang aku lakuin. Tidak bisa. Mas, aku mohon, Mas. Mas, aku mohon, Mas. Ya Allah. Hei manusia, mengapa kamu datang kemari? Saya ingin meminjam uang 7 miliar dari Bang Jin. Bisa bantu saya? Pinjam uang 7 miliar? Tapi ada syaratnya. Kamu harus menyerahkan keturunanmu kepadaku. Aku akan mengambil 3 keturunanmu tiap 3 tahun. Kamu sanggup? Gimana ini? Kalau aku nolak, aku akan rugi. Karena aku sudah sampai ke tahap ini. Aku tidak ada waktu untuk melihat kamu berpikir. Baiklah. Kamu boleh mengambil seluruh anak-anak aku. Tapi uang itu harus kamu serahkan sama saya. Uang. Aku kaya. Mengapa aku tidak bisa memegangnya? Dasar manusia nggak sabaran. Kamu baru bisa mendapatkan uang ini semalam lagi. Kamu harus merapal mantra itu sampai besok subuh. Uangku. Lala berisik banget sih. Tante Lulu,
Lala bosen nih. Dari tadi pagi itu di kamar terus. Habis. Tante Lulu itu susah dibangunin sih. Lala, ini tuh hari libur. Kak Lulu tuh lagi mau tidur, mau istirahat, capek. Udah nggak bisa ah. Ayo dong Tante, saya Lala jalan-jalan. Lala, susah banget sih dibilangin, pokoknya nggak bisa. Aduh, Lulu, kamu tuh gimana sih? Anak gadis kok kamarnya berantakan kayak begini. Nggak malu sama Lala yang masih kecil? Emangnya Lulu yang berantakin kamar tuh sampai kayak begitu, nyetel musik kenceng-kenceng. Lala tuh. Oh, Lala sayang, nggak apa-apa kok kalau kamu yang berantakin. Nanti Kak Lulu yang beresin ya. Kamu main-main aja. Oke sih? Enak aja jadi Lulu yang beresin. Masa Tante Lulu nggak mau temenin Lala jalan-jalan loh? Iya, nanti Lulu ajak jalan-jalan deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada adik cantik. Om Ganteng pacarnya Mbak Lulu ya? Oh bukan, yang pacarnya Mbak Lulu itu Bang Andra, bukan Om Ryan. Ih, enak aja ngaku-ngaku. Calon, Lulu suka gitu Mbak Lulu, malu-malu kucing. Lulu. Makasih ya, tadi pagi sudah telepon, perhatian bener. Jadi ngajak jalan kan? Iya, mau ngajak jalan bener. Tapi bukan sama Lulu, sama Lala. Nanti Om Bos bakalan beliin Lala semua yang Lala mau. Minta aja semuanya. Asik, boleh beli mainan banyak dong. Iya, jalan sama Om Bos. Om Bos duitnya banyak. Iya, banyak bisa beli di mall. Aduh, pusing dah. Lu, jangan begitu dong lu. Kan tadi janjinya jalannya sama Lulu. Kenapa jadi sama Lala? Salah paham kan tadi lu udah bilang kan lu bohong. Lagian nggak mungkin kalau hari ini Lulu jalan sama bos. Lulu banyak kerjaan. Kapan lagi punya karyawan penuh dedikasi kayak gini? Weekend masih kerja. Udah, Om Bos jalan sama Lala aja. Udah, berangkat Om Bos sekali-sekali. Iya bos, pahalanya banyak loh. Insya Allah. Ya udah deh, mau deh kalau gitu. Tapi hari ini aja ya. Soalnya saya banyak kerjaan di kantor, ya. Ya, tenang. Ayolah, maju. Galak kali Om Bos ini. Kecil. Kita borong boneka ngekok. Tante, ini dompetnya jatuh. Makasih ya sayang. Aduh maaf ya tadi Tante nabrak. Kamu baik banget sih. Mudah-mudahan aja nanti anak Tante kayak kamu ya pinternya. Amin ya Allah. Maaf ya Om tadi nabrak. Iya, nggak apa-apa Bu. Misi. Iya, mari. Ayo. Kamu sudah sepakat dengan perjanjian kita. Jadi, kamu gagal. Kamu tidak bisa mendapatkan uang ini. Tapi kamu harus tetap memberikan keturunan. Kau itu tidak boleh mengambil anak aku. Hai Gendruwo, kamu tidak bisa mengambil anak aku begitu aja. Kamu manusia bodoh. Serahkan. Kamu tanggung saja akibat keserakahan. Anakmu akan jadi tunggalnya. Anakku! Anakku! Oh. Ya Allah Mas Pak. Aku mau melahirkan ini. Mas Parjo. Ya Allah, Mas Parjo.
Dari awal kan saya sudah bilang, kalau kamu sudah berhubungan sama jin, kamu harus siap menanggung resikonya. Sekarang saya nggak bisa bantu kamu lagi. Kecuali kalau kamu mau membayar mahar lagi. Saya bisa mengirimkan jin untuk menjaga kamu kembali. Nggak bisa dong, Mbak. Selama ini saya udah ngeluarin uang cukup banyak, Mbak. Masa sekarang saya harus keluarin uang lagi? Ya nggak bisa lah, Mbak. Pokoknya saya nggak mau tahu. Saya minta uang saya kembali sekarang juga. Apa kamu bilang? Lancang kamu. Kamu suruh saya mengembalikan uang kamu. Tidak bisa. Uang itu nggak bakalan kembali lagi. Sekarang kamu terima akibat kelancangan kamu. Ya. Sekarang kamu tinggalkan rumah saya. Kamu masih beruntung saya kasih. Pergi. Mbak, kamu kenapa? Hah? Dapat, Jo. Sabar ya. Istrinya baru saja keguguran. Kamu keguguran? Aku gak bisa sempurna sebagai istri. Lulu, Mama tuh nggak suka ya. Mama kan serahin tanggung jawab untuk ngurusin Lala. Kenapa kamu kasih ke bos kamu? Itu namanya anak nggak punya tanggung jawab sama orang tua. Ih, Mama marah-marah mulu sama Lulu. Kan Lulu udah bilang kerjaan Lulu banyak. Gak mungkin Lulu ngurusin si Lala. Ya biarpun banyak tapi nggak ke bos kamu dong. Ya habis siapa lagi yang paling memungkinkan si bos? Ya nggak bisa gitu, anak kecil kok. Ternyata genderuwo itu sudah mengambil satu keturunan aku. Ini nggak adil. Mas kamu di mana? Ya ampun, aku cariin. Ya Allah, kamu kenapa sih teriak-teriakan kayak gitu? Mas. Mas. Mas, kamu kenapa, Mas? Mas Parjo, ya Allah. Mas Parjo. Apa kamu bilang? Barang kita yang diimpor dari luar negeri itu hilang dicuri. Iya, Pak. Kami sudah mencoba hubungi Bapak dari kemarin. Tapi nggak nyambung-nyambung, Pak. Kamu tahu nggak? Kerugian kita itu mencapai 10 miliar. Mas, kamu nggak boleh salahin dia dong. Ya anggap aja ini adalah cobaan dari Tuhan buat kita. Kamu yang sabar. Gak usah ikut campur urusan aku. Ngerti? Mas. Aku bangkrut, aku bangkrut. Aku gak bisa bayar gaji karyawan aku semuanya. Mas, kamu harus sabar, Mas. Namanya hidup itu berputar. Gak bisa kamu menentukan hidup kamu harus senang terus, gak bisa, Mas.
Aku rela rumah ini dijual. Kalau buat kita nggak berantem seperti ini, aku rela, Mas. Aku nggak akan pernah menjual rumah ini. Lala, jadi nggak kita nih pergi jalan-jalannya? Om udah lama nih nunggu di sini, pegel. Enggak ah, Lala lagi nunggu Tante Nikmah. Dia janji mau ngajak Lala jalan-jalan ke kebun binatang. Asik! Aduh, ngomong dong dari tadi. Kalau udah ada yang ngajak, jadi Om bisa kerja lagi di kantor. Lagian, Om Bos ngajak Lala jalan-jalan cuma buat cari muka sama Tante dulu. Lala kesini aja Orang Om Bos mukanya jatuh di mukanya Lulu ya dicariin dong. Cie, Tante Lulu asik bener ngelirikin Mas Ryan. Kayaknya cocok banget deh. Mirip lagi. Sih? Apaan sih? Nggak ada cocok-cocoknya, Lala. Kak Lulu itu cocoknya sama Bang Andra, ya kan? Karena Bang Andra itu juga tahu kebiasaan Kak Lulu. Kak Lulu itu pemakan segala. Ih, enak aja Lala, jangan percaya sama Bang Andra. Bang Andra bohong. Orang Kak Lulu nggak pemakan segala, yang ada Kak Lulu baru mau makan udah diambil tuh sama Bang Andra. Ya kan Pak Kiai? Tuh kan, bener kan? Karena emang kita berdua cocok. Ih, enak aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, maafin Tante ya sayang, nunggunya udah kelamaan ya. Kamu udah siap belum? Yaudah yuk kita jalan yuk. Lala jalan-jalan dulu ya. Dadah. Dah. Sayang. Dadah Lala. Ternyata Mbak itu nipu saya ya. Benda pusaka ini tuh palsu dan nggak bisa dijual. Saya nggak mau berurusan lagi dengan kamu. Sekarang sebaiknya kamu pergi dari sini. Saya tidak akan pernah pergi dari tempat ini sebelum Mbah balikin duit saya. Baik. Kalau kamu nggak mau pergi dari sini, saya yang akan membuat kamu pergi. Parjo, manusia serakah seperti kamu harus dikasih pelajaran. Gondorwo itu bukan peliharaan saya. Dia penghuni gua yang menempel di badanmu. Karena kamu sudah berjanji untuk memberikan 3 orang keturunanmu sebagai tumbal. Ternyata kalian berdua sekongkol menipu saya. Perjanjian dengan jin tidak begitu, Parjo. Kamu tetap harus menepati janji untuk memberikan 3 orang keturunanmu sebagai tumbal. Mahar itu akan saya berikan kalau uang itu menjadi milik saya. Tapi kalian berdua menipu saya. Lu ngapain di situ? Mas bangun, Mas, ini udah malam. Ayo kita tidur. Mas. Mas Parjo. Pak Justin, Bu Lena. Tenang, Kiai Abbas sebentar lagi datang. Nggak sendirian, dia sama Ustaz Dayan yang mukanya mirip saya, Unyu. Dan juga sama anak saya Andra, cakep. Bercanda orang Serius juga. Mas, kamu sadar, Mas. Aku mohon kamu sadar. Bu, kayaknya Pak Parjo kesurupan itu, Bu. Aku menginginkan 2 keturunan. Kalau
Enggak. Kamu nggak saya jadi ketua. Hei Jin! Jin! Kamu pikir saya berani? Astagfirullahaladzim. Kamu pikir saya takut? 你一直讲当保护你的我。 Kita kejarmu. Aku akan membunuh kamu dan suami kamu. Aku tidak memberikan dua keturunan kamu. Aku mohon mas, aku istri kamu mas, lepasin. Hei! Mas. Lepas. Rey, ayo Rey. Ayo Indra. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri nafathati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Mas Parjo. Rey, iya kayaknya nggak kompan Rey. Lagi Rey, Pak Kiai, boleh tolong bantu kita Pak Kiai? Allahumma la ilaha illa Alhamdulillah. Mas Parjo. Mas, kamu akan kenapa Mas? Nikmah, aku minta maaf ya atas semua kesalahan yang aku lakuin sama kamu. Lupain semuanya ya. Pak Ustadz, tolong bimbing saya ya Pak ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhoin sama Allah. Saya mohon ya Pak. Kamu harus bertobat dan mohon pertolongan kepada Allah dan laksanakan ibadah kepada Allah, terutama sholat, supaya kamu tetap dilindungi Allah dan dijauhkan dari godaan setan. Ini Bos Q mana sih? Udah jam segini belum datang. Ingkar janji nih lama-kelamaan. Kasian Lala udah tidur. Mana lu ada kerjaan lagi Pak Gatot? Ya biasa aja dong. Biasa aja gimana? Ini udah lagi pusing. Aduh Mbak Lulu, diteleponin terus sampai nyambung. Udah jam berapa nih? Udah lu telepon deh. Aduh. Maaf. Aduh, telat. Lastri, Atot. Bos. Pak, Bos jam berapa nih? Nggak sesuai janji. Ya maaf, ada kerjaan tadi. Lagian dulu kan harus kerja, harus berangkat nih sekarang. Udah tolong nganterin Lala sekarang ya. Aduh, nggak mau kalau berdua pengennya sama kamu. Ya nggak bisa, Lulu nggak mungkin ikut. Lulu ini sekarang harus ngejar Ryan, Andra sama Pak Kiai. Ada kerjaan. Ini buat terbitan majalah kita. Kalau nggak besok nggak usah terbit deh. Oh iya. Ya udah kalau gitu kamu jalan deh. Ya udah kalau gitu Lulu pergi dulu ya, Bos Q, Mas Gatot, Mbak Oke. Lastri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nice to meet you.
Ngapain kau datang ke sini? Kamu harus mencalonkan tumbal pengganti Parjo dan keluarganya. Aku nggak pernah berurusan denganmu. Cari sendiri. Kenapa, Andra? Nggak apa-apa. Andra nggak apa-apa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang apa kita kerjakan tadi menjadi suatu hal yang bermanfaat, mendapat ridho Allah dan jadi ibadah bagi kita. Amin, Pak Kiai. Andra kenapa? Sakit banget ya, Andra? Kan tadi kamu diserang. Gak apa-apa, namanya juga laki-laki, tugasnya memang melindungi. Makasih lo Lulu, perhatian banget sama Andra. Ih, Aduh. tuh kan sakit serius nih, nggak apa-apa. Emang ada luka dalam ya? Iya, lukanya luka dalam. Dalam banget. Kayaknya lu tahu nih. Ini nih bau-baunya Andra lagi ngerjain Lulu nih. Lulu, kamu malah di sini si Lala, kamu telantarin, keterlaluan banget kamu ya. Tante pelan-pelan, Tante pelan-pelan. Kamu nggak usah ikut campur urusan anak saya. Ayo lu. Iya. Pak Kiai semuanya duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak bocah ditarik-tarik Lulu. Aduh, kok sakit amat dicubit ya.